Untuk kasus Vina Cirebon ini, Saka Tatal adalah manusia yang paling banyak bohongnya. Banyak kali bohongnya. Ya, pertama sekali, ya, dipertanyakan. Ya, waktu itu ada reporter yang bertanya kepadanya. Saka Tatal, apakah benar Anda yang memberitahu kepada keluarga korban bahwasanya anaknya itu terlibat dalam suatu pembunuhan dan juga Anda yang menunjukkan siapa-siapa pelakunya? Katanya apa? Saya nggak mengatakan apa-apa tuh. Padahal menurut persidangan kau yang katanya memberitahukan kepada mereka semua. Dan juga pada awal-awalnya kemungkinan besar si Tata ini yang memberitahu kepada keluarga bahwasanya Eki dan juga Vina itu terlibat dalam sebuah kecelakaan tunggal. Ya kan? Kenapa? Udah lupa kok karena udah 8 tahun berlalu. Sedangkan aku biar toko tua-tua begini, apa kejadian 50 tahun lalu masih ingat aku? Masih ingat. Padahal umurku baru 40. Ya, gampang untuk orang itu tuh berbohong. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Pernyataanmu itu ketika kau ditanya waktu ditangkap, terjadi penangkapan. Kau lagi di mana? Apa yang sedang kau lakukan? Ya, dalam satu wawancara kau katakan kau lagi isi bensin. Wawancara kedua dikatakan katanya kau lagi di rumah pamanmu. Hah? Yang berikutnya katanya kau lagi pergi main bola. Gimana? Kalau masalah kayak gitu ya pembohong-pembohongmu itu belum matang kau bah. Belum matang. Udah bekas dari situ aku biar tahu kau. Tapi aku nggak pernah bunuh orang, cuman bohong-bohong begitu aja nggak apa-apa lah, dosa kecil daripada kau dosa besar. Kau bersikeras bahwasanya kau nggak tahu apa-apa, kau itu korban salah tangkap, ya. Kalau memang kau korban salah tangkap, kenapa kau 8 tahun kau maui? Kenapa kau maui 8 tahun divonis? Nggak bisa rupanya mengajukan PK, pengajuan kembali. Banding kau, Tapi ada pengacara. Siapa pengacaramu itu yang udah agak tua itu? Yang katanya pengacara berpengalaman. Sekarang begini, kalau memang kau ya memang tidak terima dengan apa yang dilakukan polisi, katanya kau dipukul, diinjak-injak, disetrum, supaya kau mengakui, akhirnya kau mengakui sebagai pembunuh, salah satu dari pembunuh. Sekarang begini, kalau logikanya, laporkan aja balik. Laporkan aja balik, tapi harus disertai dengan bukti. Jangan cuma ngomong kosong. Gitu loh. Tapi saranku juga kalau bisa kau ganti pengacara aja. Kurang paten itu ku tengok bah. Ya itu dia. Pernyataan yang berbeda-beda, yang berubah-ubah. Baru berikutnya. Kenapa setiap ada wawancara, kenapa setiap ada wawancara, kau itu selalu didampingi pengacara? Takut salah-salah jawab. Iya, takut salah-salah jawab. Sekarang begini aja, ya. Kalau memang Ibu Titin itu menjadi seorang pengacara, ya dikatakan katanya nggak dibayar. Berarti kalau misalnya tidak dibayar, itu berarti hanya bermodalkan kemanusiaan. Kerja keras dong Bu, ya, usut. Kalau memang kayak gitu laporkan balik polisi yang menganiaya klienmu itu. Setelah itu, ya bikin lagi gebrakan baru supaya diperiksa hakim dan jaksa yang menjatuhkan putusan dan juga memberikan tuntutan kepada klienmu itu. Kenapa nggak bisa? Bisa aja diajukan seperti itu, ya kan? Kalau memang merasa kau tidak puas dan merasa tidak bersalah. Tapi sekarang tindakanmu apa? Ya, udah ada kau bikin laporan ke polisi? Belum kan? Belum, karena apa? Kau pembohong. Ya.
Jadi ada beberapa hal yang bisa memicu kawan ini berbohong. Ya, yang pertama itu tekanan. Kita nggak bisa serta merta ya membenci si Saka ini, nggak boleh ya. Untuk netizen kita nggak boleh. Mungkin saja dia sudah menyesal, ya. Cuma kali ini dia dalam tanda kutip terpaksa berbohong karena memang dipaksa untuk terpaksa berbohong. Kan kalian itu dipaksa untuk terpaksa berbohong, iya kan? Siapa itu? Udah jelas lah. Nggak mungkin orang tuanya, ya kan? Tapi biasanya kalau kayak gitu, ini di India, lagi-lagi di India, ya. Ini terjadi di India. Biasanya, ya, biasanya kalau di India itu kayak Pak Menteri, Tuan-Tuan Takur itu, dia akan ancam orang yang mengancam keselamatan daripada anak-anaknya menteri itu. Gitu loh. Ya, mana tahu seperti yang terjadi di India, film-film India itu loh, ya kan? Polisi menekan dia. Ya kan? Bupati juga menekan dia. Anggota DPRD juga menekan dia. Nah, pejabat-pejabat yang lainnya pun menekan dia. Ingat kejadiannya di India. Mudah-mudahan si Saka ini tidak seperti itu. Mudah-mudahan. Karena dia tinggal di Indonesia. Karena apa? Profesi seorang bupati, DPRD, dan juga kepolisian itu adalah profesi yang amat mulia. Tidak akan mungkin mereka itu memberi tekanan. Tidak akan mungkin. Ya. Tapi kalau di India mungkin saja terjadi. Ya kan? Nah, aku disclaimer dulu lah. Nanti aku boleh diangkat. Ya kita kan bebas saja berasumsi. Ingat ya, ini sudah menjadi konsumsi publik. Ya. Jadi orang bebas untuk berasumsi. Kan kita kan tidak sedang memberi penghakiman. Ya, kita tidak sedang yang namanya jahat atau tidaknya seseorang. Ya, itu hanya diputuskan oleh pengadilan. Iya, dibuktikan di persidangan. Itu dia. Baru berikutnya. Kau katakan kau gak kenal sama orang itu. Kau itu korban salah tangkap. Ya. Kita dengarkan dulu kesaksian informasi dari Bang Hotma. Tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut. Karena kalau dibaca BAP-nya itu semua, terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis. Ya, ini jadi. Yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Udah dengarkan kau? Ya. Kau itu berboncengan dengan Sandi ikut memukul mereka. Mau bohong apa lagi kau? Kau juga ikut di dalamnya. Untungnya kau masih di bawah umur. Kalau bisa sebetulnya kalau misalnya aku punya kepentingan terhadap bangsa dan negara ini, terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, kalau bisa, ya, itu batas usia minimal seseorang itu dijatuhi hukuman, ya, tingkat kedewasaannya itu jangan 17 tahun, 15 tahun. Karena apa? Makin sekarang orang umurnya itu makin cepat untuk membuat sebuah kejahatan. Iya, umur 15 tahun udah berani membegal, merampok, memperkosa. Jadi bebas dia karena apa? Masih 15 tahun kan begitu kan? Ya, itu kalau misalnya itu pun juga kalau di negeri India. Kita kan lagi ngomongin negeri India ya. Terus ya, kalau misalnya ya
Kalau misalnya memang kawan ini tidak ikut di dalam pembantaian tersebut, kenapa juga ikut diangkut? Emang polisi bodoh? Betul, memang kadang-kadang terjadi salah tangkap. Tapi ini kasus pembunuhan, bro. Ingat ya, kalau sempat kau bilang katanya polisi sempat menyitrum kau, disiksa kau, diinjak-injak kau, buktinya mana? Hati-hati kau, ya, terkena pencemaran, pasal pencemaran nama baik. Dan juga, ya, memberikan keterangan palsu. Sekarang umurmu udah 16 tahun lagi, ingat. Secara hukum, kau itu sudah bisa dimasukkan penjara lagi untuk yang kedua kalinya. Ya iyalah, karena apa? Memberi keterangan palsu. Ya, baru apa lagi? Ya, melakukan pencemaran nama baik terhadap institusi Polri. Karena apa? Buktinya apa? Ya kan, jangan, gak usah banyak cerita lah kau. Masa bisa berbeda keteranganmu dengan keterangan kawanmu yang 7 lagi di dalam? Gak mungkin lah kalian. Kau katanya, ditanya sama kau, kenalnya kau yang 7 lagi? Saya gak kenal. Kenal maupun kenal. Jadi bilang itu tempat kau nongkrong itu gak jadi dari tempat pembunuhan. Udahlah, pernyataanmu yang berubah-ubah. Sekarang begini, masih ada waktu untuk bertobat. Itu yang pertama, baru yang kedua. Kalau kau tak, ya, itu ada yang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kau tinggal lapor aja di sana, kenapa rupanya? Ya, nggak susah kok, nggak bayar kok. Kalau kau merasa terancam keselamatanmu, gitu loh. Ya, jadi udahlah, nggak usah terlalu banyak kali ceritamu. Dan ini juga ini, ya, kalian perhatikan dulu ini. Ya, ini salah satu juga orang tua dari pelaku yang sok ikut-ikutan mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Dengarkan kalian dulu ini. Apa bukti Bapak, anak Bapak tidak bersalah? Karena waktu kejadian di tanggal 27 2016 tuh anak-anak pada kumpul di rumahnya Pak RT, Pak. Pas kejadiannya. Oke. Itu ada bukti apa Pak waktu itu? Ada bukti anak-anak tuh pada makan goreng-gorengan. Namanya anak buruh proyek, jadi kalau malam minggu tuh kumpul-kumpul. Oke. Pas malam kejadian itu ada di rumah Pak RT. Dengan tempat kejadian perkara, jauh nggak Pak rumah Pak RT itu ke TKP, tempat kejadian perkara? Ya sebelahan, Pak. Sebelahan? Pak. Sebelahan? Pak. Sebelahan. Oke. Berapa lama kalau jalan kaki? Lama kalau jalan kaki? Lama kalau jalan kaki itu Pak? 50 meteran lah. Udah jelas kan? Settingan. Keceplosan katanya. Katanya jaraknya dekat. Tengok aja tuh orang-orang yang di tengah-tengah itu sampai begini dia. Aduh. Itu kan gimmick yang menandakan bahwasanya ada sebuah kebohongan di dalam wawancara tersebut, dalam kesaksian tersebut. Aduh. Sekarang yang jadi pertanyaannya, ya, Saka berbohong. Dan juga ada beberapa orang tua pelaku yang ikut-ikutan mengatakan bahwasanya anaknya salah tangkap. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang bayar kalian? Siapa yang bayar? Sing bayar sopo? Yo, dijawab sih. Udahlah, ya kan tidak mungkin kalian terlalu berani seperti itu. Yang pertama, kalian itu sudah dijamin keamanannya, dan yang kedua kalian itu dipaksa untuk berbohong, pasti ada imbalannya. Udahlah. Kalau untuk masalah-masalah kayak itu netizen ini jeli semuanya. Udah aku bilang sama kau, ya, sama kalian semua. Netizen Indonesia ini adalah netizen yang paling kritis di seluruh dunia.
Iya dong. Oleh karenanya makanya kita harus bisa memberikan reward kepada netizen ini, paling tidak rasa hormat. Hormat dulu untuk netizen Indonesia. Ya, respect aku. Banyak netizen dan juga konten-konten kreator yang mengangkat perihal berita tentang Vina ini. Makanya boom, meledak. Meledak. Ya, ini yang dikatakan itu meledak. Sekarang begini. Ya. Kemarin aku katakan sama kalian bahwasanya ada bintang satu, ya kan, di balik permasalahan ini. Ya, dibilang konspirasi nggak tahu juga lah. Ya, ini kan aku bebas berpendapat ya. Jadi biasanya kalau sudah melibatkan para bintang, ini agak alot ini perjalanannya ini. Cuman kebetulan keluarga korban diwakili oleh yang namanya Bang Hotman Paris. Yang di sebelah sana itu ketar-ketir. Karena apa? Bang Hotman Paris itu sudah memberikan kode. Kode keras, apa dibilangnya? Saya mohon kepada klien saya, Bapak Prabowo, untuk mengundang orang tua dari Vina ini untuk makan kepiting. Itu artinya apa? Dia ingin secara implisit memberitahu kepada lawan-lawannya bahwasannya ya Bapak Prabowo sebagai presiden yang akan datang dan sebagai Menteri Pertahanan pada saat itu ada di belakang dia. Ya, itu ada di belakang dia untuk mengungkap kebenaran-kebenaran ini. Ya, ingat kasus Sambo, Kapolri tidak mau ambil Kapolri tidak mau intervensi. Karena apa? Dia tahu, ya, kalau aku intervensi, masyarakat semuanya akan mempersalahkan Polri dan Polri akan kehilangan kepercayaan. Dan untuk masalah ini aku kasih tahu sama kalian, Bapak Listio Sigit Kapolri juga tidak akan pernah mau mengintervensi, bahkan akan mensupport supaya kasus ini terbuka terang benderang. Sudah, makanya aku bilang, ya, dan juga termasuk itu, ya, korban-korban salah tangkap yang kemarin itu, yang katanya salah tangkap, ya kan? Kalau memang kalian semuanya tujuh-tujuhnya itu salah tangkap, kok betah kalian di dalam 4 tahun? 8 tahun. Udah 8 tahun. Apa nggak ada komunikasi kalian? Tapi itu kan 5 dari 8 pelaku itu kan ada itu pengacara yang namanya J. Yang katanya pengacara hebat yang bersikeras bahwasanya katanya itu adalah kecelakaan tunggal. Kalau memang kecelakaan tunggal, pertahankan dong di berita acara pemeriksaan. Ini enggak. Di berita acara pemeriksaan pun mereka sudah mengakui bahwasannya mereka melakukan pembunuhan itu. Mau ngomong apa? Itu dia. Ya. Untuk yang terakhir, dengarkan dulu video ini. 3 orang ini sudah ada di kantong polisi. Masalahnya oknum polisi itu menjadikan mereka ini sebagai ya bisa juga sumber penghasilan tambahan. Ya. Kalau misalnya dia mau memperbaiki citra Polri, 3 orang ini dalam sekejap juga sudah bisa ditunjukkan ke publik bahwa kami sudah tangkap. Nah, coba polisi buktikan bahwa selama 8 tahun ini mereka melakukan pencarian. Apa buktinya? Iya. Berapa anggaran yang dikeluarkan oleh negara kepada Polri untuk mencari? Karena kadang-kadang juga kita patut curiga, semua orang yang dinyatakan di DPO, kadang-kadang oknum-oknum aparat ini sudah tahu orangnya, tapi dipiara. Supaya biaya untuk mencari itu terus-menerus tiap bulan dikeluarkan. Ini juga bisa saja menjadi salah satu pintu masuk untuk mereka korupsi. Ya, buronannya dia tahu ada, tetapi dia tidak tangkap. Kenapa? Dengan demikian anggaran untuk mencari buronan terus-menerus negara keluarkan uang.
Iya. Nanti pada saatnya misalnya mereka merasa sudah, ya udahlah kita tangkapin aja, ditangkap. Udah jelas kan? Udah jelas. Pemaparan itu bukan aku yang bersuara ya. Bukan aku yang bersuara, tapi kawan ini yang rambutnya kurang banyak ini. Sorry bos, respect bos, sorry. Ya, jadi kita doakan saja, ya. Dan ku bilang sama kau Egi, siapa namamu? Si Saka Tala. Ingat, pintu tobat masih terbuka. Cepat-cepatlah kau bertobat sayang. Lebih bagus kau membusuk di penjara daripada kau membusuk di neraka. Udah? Oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parpela. Biarlah kita doakan sama-sama supaya kasus ini boleh semakin hari semakin terang benderang, semakin terkuak semuanya. Oke? Alright baby. Salam NKRI harga mati.